Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCR, pada safari kali ini, tim SCR tertarik untuk menggali cerita rakyat tentang adanya sebuah peti besi, harta peninggalan Tuyut Ibrahim Batin Kapitan bin Haji Marais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Rahmat Saniko Ronalta dari tim Safari Cerita Rakyat. Pada kali ini saya sedang berdiri di tugu ikan jelabat yang terletak di Kelurahan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan pada kali ini masih di sekitaran Kota Menggala, kita akan mengunjungi salah satu makam yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan, lingkungan Gunung Sakti, Kecamatan Menggala. Makam tersebut tidak jauh daripada Tugu Garuda Monumen Megopak, tepatnya di depan rumah dinas hakim. Cerita rakyatnya, di lokasi makam tersebut ada penunggu loreng macam-macam yang menunggu tempat tersebut untuk menjaga sebuah peti yang disebutkan peti tersebut ada berupa semacam perhiasan, mungkin merah delima dan lain sebagainya. Harta karun lah bisa disebutkan tempat tersebut. Seperti apa cerita rakyatnya, kita akan cari tokoh-tokoh masyarakat yang bisa kita ajak berbincang. Kemudian kalau ada pengurusnya kita akan temui, bila perlu kita akan cari siapa keturunannya di sana. Ceritanya seperti apa, kita akan lihat. Itu sahabat SCR, jangan kemana-mana ya, tetap di Safari Cerita Rakyat. Yang mana merupakan salah satu leluhur yang ada di Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lokasi peti hartanya berada di dekat makamnya, tepatnya berada di lingkungan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan. Di makam tersebut, konon ceritanya selain ada peninggalan peti besi yang umurnya sudah ratusan tahun, dan disebut-sebut oleh masyarakat sekitar berisi harta karun, diceritakan juga ada makhluk penunggu daripada makam dan peti besi berisi harta tersebut. Sesampainya di lokasi, tim SCR langsung dibuat tercengang dengan adanya sebatang pohon tua yang sudah berumur ratusan tahun di sisi makam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Rahmat Saniko Ronalta. Saya bersama tim Safari Cerita Rakyat pengen menggali-gali Pak nih cerita rakyat tentang Tuyut Ibrahim Batin Kapitan ini Pak. Bin Marais. Bin Marais namanya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Ahmad Husin KR. Ahmad Husin KR. KR. Panjang nama saya. Akrabnya disapa Pak? Hah? Akrabnya? Panggilannya Pak apa saya manggilnya Pak? Mat. Pak Mat aja ya. Iya. Nggak usah panjang-panjang kan gitu. Tadi Pak Sejarah. Jadi beliau ini Ibrahim Batin Kapitan ini Pak dari mana ya Pak? Ujung gunung ya? Enggak lah ini ya. Iya. Jadi
semasanya beliau ini apa tuh Pak? Calon itu saya bilang calonnya dulu, Iya. nggak usah pekerjaan dulu kan. Heeh. Dia mau nyalon jadi kepala desa. Heeh. Nah ini asal mula kan, sama bapaknya. Oh, ini siapa yang meninggal itu? Lupa saya kan. Apa? Nah, dia kalah kan. Dia pergi ke sini. Rumahnya dulu bukan di sini, di kali itu. Beliau. Ini masih hutan. Masih hutan ya. Masih hutan. Peti Kersik itu masih tinggal di rumah di Gunung Udi, dibawa ke sini. Ini dulu memang dipagarnya pakai pagar bambu. Oh gitu ya. Bambu dibelah itu, dibelah. Jadi beliau ini siapa nama orang tua beliau ini tadi Pak? Haji Marais. Haji Marais. Dua itu bapaknya. Kalau istrinya itu kan dua istri beliau ini kan. Yang satu orang kita pribumi, yang satu orang Banten. Itulah yang nurunkan dia orang itu. Itu keturunannya dari Banten dia orang itu. Jadi orang tua daripada beliau ini hidupnya semasa siapa ini? Masa zaman Belanda. Zaman Belanda ya. Belanda, semasa zaman Belanda. Ada kaitannya dengan Menak Sengaji nggak? Mungkin Menak Pasti ada, pasti ada. Semasa mereka mungkin Bang? Semasa beliau kan. Heeh. Selama bapaknya masih hidup, tetap ada sambungan antara dengan Menak Sengaji atau Pati Prajurit kan gitu. Ya orang ini kan ini hanya itu aja. Pak kan berada di sekitar lokasi ini ya Pak ya. Pernah nggak dengar ada semacam hal-hal apa terus melihat sesuatu yang bisa dikatakan gaib tapi terlihat nyata? Ada nggak? Lihat nyata itu ya macan itu lah yang Macan ya? Ada macan? Ada macan? Ada. Oh, ada Dua macan. macan. Ada dua macan? Dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Jadi sepasang ya? Sepasang. Wow. Sewaktu asam ini berbuah, kemang kalau kata Jawanya kan. Ada pohon asem di sini. Ya. Ya sering kita pegang itu kayu kan, kelihatan kita kayu. Kok kayu itu ada nyawa, tapi nggak ada kepala itu. Ular itu. Ular itu. Besar gini. Nggak ada kepalanya ular. Nggak ada. Oh, jadi nggak ada kepala ya ular. Nggak ada, mana buntut mana kepala nggak ada. So saya di sini 86 Tahun 86 sudah di sini ya. bulan 12. Dan sudah ada makamnya sudah ada. Nggak ada. Sudah di sini makamnya. Masih pagar bambu semua. Iya, Ini iya. kan baru dibangunnya itu kan. Karena ada yang datang masuk itu kasih. Jadi bisa tahu tentang cerita-cerita tentang beliau ini Kalau isi masa itu, masih ini tapi nggak usah itu kan. Mau model apa ada di dalam peti Kersik itu. Ada di 52 ada. dalam peti yang Di sini dalam ya? itu nyata Merah delima. merah delima. Dukun itu yang dari Banten yang lihatnya. Karena Warno udah meninggal aja kan. Ya maksudnya ngambil itu sama seripih apa itu dan ada intan itu. Di dalam situ ada intan. Jadi sahabat SCR di lokasi makam ini Yang coba-coba. ada peti seperti Yalah, berangkas peti itulah. yang milik beliau Tuyut Ibrahim Batin Itu Kapitan. guru saya kan itu kan. Ini yang Sebenarnya ya, diceritakan beliau. saya bukan Isinya berani. apa aja tuh? Selain Delima. tadi apa tadi merah delima, Dua pasang. 2 pasang, Udahnya uang seripih uang seripih emas. Itu. emas. Udahnya yang intan itu Ada intan juga. ada. Selain itu apa lagi? Senjata culi ambau kalau kata Lampung. Oh, Cepat gitu. senjatanya ya, Dua itu. 2. Itu nyata kami orang pernah lihat. Ada semacam itu tadi semacam perhiasan, mungkin emas ada. Ada semua. Ada semua. Ada. Itu kan 7 sab. Kalau yang di bawahnya itu pasir dari Madinah. Pasir dari Madinah yang di dalam itu di bawah. Di bawah. Di bawah dari 7 sab itu pasir. Wow. Di bawah beliau dari Madinah. Memang apa sih Pak sampai sebanyak itu memiliki harta gitu ya? Ya, namanya Apa pekerjaan beliau? beliau itu kalau mertua bapaknya ini itu memang pekerjaan dari Sumatera ke sana itu 3 bulan berangkatnya. Pulang dari sana membawa
barang jualan alat suci. Apa itu? Al-Quran berupa apa yang kecil itu. Al-Quran kecil itu. Iya, itu bawa memang kerjaan bapaknya. Nah, keturunan dia ini sudah mulai bermain di sini. Ada sapi. Banyak sapi dulunya di sini punya dia ini. Ini peliharaan. Engon ya? beliau ini. Sapi juga ya. Sapi kerbau. Sehingga jual beli habis lah sama dia orang ini, kan habis. Nggak ada bukti. Jadi gitu ya ceritanya. Ada yang sudah banyak mau coba ngambilnya? Nggak jalan, nggak berjalan. Saya pernah dengar ada banyak orang yang mencobanya, bahkan secara nyata maupun secara gaib, tapi gagal. Ada yang berhasil nggak? Nggak ada. Dari mana aja itu biasanya orang yang datang? Di Banten. Dari Banten? Dari Surabaya. Wow. Iya kan? Tokoh-tokoh itu yang datang itu ke sini. Ya, ada orang ya, saya siap-siap saja kan. Nah, satu kali yang terakhir itu dibawa dia orang, mau dibawa, dikeluarin itu. Berapa orang yang mau ngangkat, nggak angkat. Dan peti itu nggak angkat. Nggak angkat. Dongkrak pakai kayu kan, nggak ngangkat. Saya ada. Saksi, jadi melihat langsung gitu ya? Saya ada. Berapa orang, kayu 812 itu patah. 812 patah. Mobil sudah nggak bisa. Air kan mobil itu rusak dulu kan, bukan rusak. Gara-gara kayu itu aja. Jadi selain kejadian seperti itu Abah Hanom. Ada nggak kejadian-kejadian lain? Kalau itu nggak ada lagi. Contoh saya pernah dengar kayak ada orang yang sapi, ini kan banyak sapi nih, terus sapi tiba-tiba mati. Maling, nggak ada. Benar saya pernah dengar bahwa ada sapi muat bata gitu. Kalau itu tidak nyata. Gimana itu ceritanya? Itu mati tiba-tiba sapinya. Mati. Ketiga masih buat bata black itu sapi. Karena apa? Nggak tahu. Mungkin rumah saya minta tolong kan. Yang sudah keluar busa saya bawain golok aja. Oh, jadi yang nyembelihnya Pak Mat? Jadi saya sudah gitu sudah. Oh gitu ya. Sapinya gede sapi itu. Jadi sahabat SCR, begitulah cerita-ceritanya. Kita sudah gali dengan kalau beliau. usia saya sudah 74 tahun, ya. 75 malah. 75. Jadi sudah banyak, sudah lama di sini ya kan? Lama, 86 itu aja dari 86 ke 20. Nanti sahabat SCR kita akan cari narasumber lain, mungkin keturunannya atau mungkin pengurusnya, kita akan coba cari dan temui ya. Jangan kemana-mana, tetap di SCR. Perkenalkan Pak, nama saya Rahmat Senikoralta. Saya dari bersama tim SCR Pak. Pengen mau tahu tentang sejarah makam Tuan Ibrahim Batin Katupan. Mungkin ini yang namanya Wak Salih sama Wak siapa? Wak Luk ya? Oh ya benar. Wak yang Wak Salih. Wak Luk ya? Oh ya. Ini Wak Salih. Oh ya. Kira-kira Pak, saya boleh tanya-tanya nggak Pak tentang
sejarah beliau ini semasanya seperti apa gitu? Iya, Boleh ya? Ini tapi yang ada aja. Oh iya, siap. Mungkin yang kita ditahuan aja. mungkin ngobrol di sini apa bisa di luar? Terserah kalau mau di sini Mungkin di luar ya, lagu ya. biar pandangan luas. Ya. Oke. Di sini kan agaknya seperti Iya. Siap. Oke. Mungkin kita bisa keluar, Pak? Iya, ya. Oke, sahabat SCR, kita berbincang di luar. Oke, sahabat SCR, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan masyarakat setempat ataupun tokoh masyarakat setempat, kita saat ini sudah juga bertemu dengan pengurus maupun keturunan daripada beliau Batin Kapitan ini. Kita akan gali lebih dalam, kita akan bertanya-tanya seperti apa kisah semasa beliau. Mari kita tanya. Wak Luk, saya mau tanya nih Wak, beliau ini selama Wak Luk jadi pengurus Wak, apa yang pernah Wak temui atau rasakan jadi pengurus beliau? Pernah nggak Wak semasa Wak Luk jadi pengurus temu hal-hal mistis atau bertemu makhluk-makhluk astral atau apa di tempat ini? ya tahu saya kan nggak ada kalau Nggak ada ya? ini seperti saya udah ngurus belum ada yang silang ada janggal atau apa makhluk lain makhluk ya kelihatan ini Iya. belum pernah. Sudah berapa lama Wak kita jadi pengurus? Dari bapak paman saya meninggal, Oh, yang gitu saya ya? gantinya. Ya, nggak ada yang lain yang ngurus kalau nggak saya yang nyapu. Jadi meneruskan gitu Wak Luk ya? Bukan kucing ya. Untuk makam ini sendiri Wak Luk, ini makam ya Bu? Makam ya? Makam. Ada jasad gitu ya Bu? Sudah sejak kapan Wak beliau ini di sini? Oh, ya anak saya juga belum ada, mungkin dia sudah ada di sini. Sudah ada ya di sini ya. Jadi mungkin salah satu apa ya, penyusup mungkin di sini, apa namanya, babat alasnya mungkin. Memang penyusuan, Sekitar sini. iya memang penyusuan dia yang punya tanah ini dulu. Oh di sini ya. Lebar-lebar ini punya dia sendiri. Mulai dari depan sana ya. Dari depan sampai ke bawah sana, sampai ujung ini kali itu, sampai jalan sana dari sini kan sampai jalan sana punya dia semua. Jadi sekarang ini kan udah dibagi sama orang. Banyak nggak yang ziarah ke tempat dia? Alhamdulillah juga ada lah. Ada ya. Dibilang banyak juga, bilang nggak ada juga. Ada. Ada Saya. itu ya. Tapi ada yang ziarah-ziarah gitu. Ya. Untuk selama Wak jadi pengurus nih Wak, pernah nggak Wak datang dalam mimpi Wak atau bagaimana gitu? Oh, kalau mimpi ya sering juga mimpi, tapi kita kan nggak tahu. Gitu ya? Toyot sebab ini cucu saya ini kan nggak tahu rupanya. Gitu ya? Cuma di rumah orang tua nggak bisa kita cireng gitu aja. Oh gitu. Ya, tapi dia itu kan nggak ngomong seperti saya ini cucu kamu itu enggak. Pernah. Ada nggak Wak peninggalan beliau dengan Wak atau bukti sejarahnya atau apa? Oh, kalau meninggal itu memang nggak ada. Kalau dulu juga bersama kakak saya sama bapak memang ada data itu kan ada. Tapi data itu udah hilang. Kalau seperti jenis batik sama itu kan udah hilang sejak tahun 75 kalau nggak salah. Bakal baca di bawah itu sama bapaknya ini. Setelah paginya entah jam berapa itu rumah dia itu kan di situ rumah dia orang Iya. kan yang megang data itu kan. Tahu-tahunya belakangnya kan jebol diambil orang semua. Kita nggak tahu entah mana kan. Kemudian Wak, di sini saya dengar Wak ada sebuah semacam apa, peti apa lemari atau terbuat dari besi tempat menyimpan mungkin apa Wak, harta karun kah atau peninggalan sejarahnya apa? Ada nggak? Ada di sini. Ada di sini, ya. Jadi kalau untuk ini apa itu peninggal untuk bakat besi untuk bukan. Apa? Kita juga kan nggak tahu, nggak pernah dibuka. Oh, nggak pernah dibuka, Kenapa Pak? isinya kita nggak tahu. Itu aja jalan. Ada ya, nanti mungkin bisa lihat Wak ya. Bisa. Kalau ngelihatnya aja, kalau buka juga bisa. Oh gitu ya. Itu nggak bisa, nggak ada kuncinya. Ya kata mertua bapak saya itu kan dia itu kan punya kunci rahasia.
Oh, ada kayak semacam. Saya ada nomornya itu kan. Oh, dia pakai nomor kalau ya? Nah, kita waktu itu kita baca berapa hari, beberapa kali itu kan, baru kita cetak bawahnya kata-kata orang. Bukan juga kita juga belum pernah nyoba kan. Jadi memang selama ini nggak pernah dibuka itu ya? Nggak pernah. Ada di dalamnya itu nanti ya? Ada. Nanti kita coba lihat, boleh Ya, nggak? beli boleh. Mungkin sahabat ECR, kita sudah berbincang dengan pengurus. Mungkin kita lanjutkan berbincang dengan salah satu daripada keturunan Sayyid Ibrahim Batin Kapitan ini. Wak, izin Wak. Ya. Saya mau sambil duduk saya lah Wak ya. Iya. Capek juga berdiri. Jadi Wak selaku Wak Saleh ya. Iya. Selaku salah satu keturunan ya di sini Wak ya. Iya benar. Jadi Wak, cerita-cerita yang saya dengar di luar Wak, bahwa semasanya beliau ini Wak, dia ada engonan Wak, macam ada ininya ya. Ya memang ada. Apa aja tuh Wak? Harimau. Ada harimau Wak. Selain itu Wak, ada. Saya pernah dengar kayak ada kuda putih segala macam. Ya kalau cita-cita memang ada, cuman kita kan belum pernah mendengar. Tapi kalau harimau memang betul. Ada ya? Ada. Mungkin sampai saat ini mungkin masih sering terlihat nggak Wak? Ya kalau dulu-dulunya sering terlihat sama orang. Tapi sekarang ini nggak ada. Udah nggak lagi ya? Mungkin karena ini udah banyak rumah. Mungkin gitu ya. Jadi Wak, beliau ini Wak, semasanya hidup gitu Wak ya. Cerita yang Wak Saleh tahu seperti apa sih Wak? Sedikit-sedikit. Ya nggak tahu. Nggak tahu ya? Kalau kita kan udah buyutnya. Oh udah. Jadi nggak ini ya. Bingung kalau mencerita. Saya juga mau tanya lagi nih Wak. Ya. Beliau ini asal usulnya dari mana Wak? Dari ujung gunung di. Ujung gunung ya? Ujung gunung. Ujung gunung Menggala ini ya? Iya enggak lah. Sini ya? Iya. Kemudian Wak, semasa hidupnya beliau ini sejaman dengan apa gitu Wak? Ya, kayaknya sudah zaman dengan Belanda. Zaman Belanda itu ya? Untuk tahunnya Wak tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu itu Wak ya. Jadi beliau ini selain itu Wak, semasa hidupnya profesinya apa sih Wak? Boleh tahu? Sebagai pedagang. Ya. Pedagang. Memang pedagang. Pedagang apa tuh? Pedagang ya ransum lah. Dagang-dagangan Binatang-binatang. hewan, Hewan. gitu ya. Berdagang gitu ya. Sapi ya. Pedagang gitu ya. Untuk Wak Saleh sendiri Wak, sudah keturunan atau generasi keberapa Wak dari beliau ini? Kelima ya? Kelima ya, pas mungkin pada zaman Belanda itu ya. Iya. Wak Saleh kan turunan ya Wak ya? Turunan. Kira-kira ada nggak Wak sisa-sisa peninggalannya beliau ini? Ada. Sayyid Ibrahim Batin Kapitan ini? Ada. Berapa apa tuh Wak? Mari besi. Lemari besi. Ada isinya nggak? Kurang tahu kalau ada isinya, nggak ada isinya. Sekarang nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. Selama ini nggak pernah. Sudah coba dibuka nggak Pak? Ada yang pernah coba buka nggak? Pernah, cita-cita masih zaman bapak saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dibuka. Baik, itu secara nyata atau secara goib juga sudah pernah dicoba? Ada yang pernah nyoba nggak? Udah, nggak bisa. Nggak bisa Pak. Mungkin nanti boleh kita lihat Pak ya? Boleh. Oke, sahabat SCR, kayaknya peti tempat penyimpanan apa, isinya apa, kita kayaknya jadi makin penasaran. Mungkin kita akan lihat langsung, yuk.
sahabat SCR, kita sudah berada di dalam sebuah bangunan di mana tempat penyimpanan peti berangkas, mungkin seperti berangkas milik beliau Ibrahim Batin Kapitan ini ya. Iya. Mungkin bisa lihat sendiri yang ditutupi oleh kain putih. Jadi mungkin Wak, ini nggak bisa dibuka kan? Kuncinya hilang apa memang dia nggak bentuk kunci apa gimana? Nggak ada bentuk kunci. Jadi kode Pakai kode. Kode inilah kodenya. Ini. Kalau ini nyangkut, kata ya buat yang muterin bisa buka. Dulu zaman dia, dari zaman kita sekarang nggak bisa. Nggak ada kuncinya rahasia itu. Mungkin kuncinya ada bacaan. Ini berat mungkin nggak? Berat. Ada lah ya 5 kintalan. Sekitar 5 kintal. Mungkin isinya juga yang bikin berat. Mungkin, tapi isinya nggak tahu. Iya. Jadi memang dari cerita rakyatnya sahabat SCR, dalam peti ini berisi apa? Mungkin bisa dikatakan harta karun. Tapi kebenarannya seperti apa kita belum tahu. Karena kodenya yang belum pernah ada yang bisa mendapatkan kodenya mungkin. Iya benar. Ya, secara gaib pun sudah dicoba tapi mungkin belum dikasih Pak ya. Belum ada yang diizin. Karena mungkin sudah banyak mungkin yang pernah kesini ingin mencoba apa bahasanya menarik secara gaib ya. Tapi belum berhasil ya. Belum berhasil ya. Ya itulah sahabat SCR. Itulah bentuk dan wujudnya, sekitar hampir 1 meter dengan berat mungkin sekitar kalau kata Pak Saleh 1,5 ton. Jadi sangat sulit untuk memindahkannya atau ingin melihat isinya. Mungkin apa Wak ya? Ada ketidakberanian juga mungkin Wak ya? Ya tidak beranian betul. Untuk membuka paksa kecuali memang sudah dikasih petunjuk mungkin ya. Ya benar. Ya mungkin karena sudah tua jadi khawatir ya kan, karena berhubungan dengan hal-hal semacam ini sangat rentan terhadap kalau bahasa Lampung ditegor ya. Iya ditegor ya. Bahaya ya kan. Bahaya ya benar. Berkaitan dengan nyawa juga. Iya benar. Jadi mungkin itu sahabat SCR. Kita tapi kira-kira Wak tahu nggak isinya Pak? Nggak tahu ya. Ada yang pernah berbincang-bincang dengan saya, katanya salah satunya ada merah delima. Ya kita ini kalau sebagai keturunan ini belum pernah, nggak tahu betul. Itu ya. Walaupun cerita-cerita orang memang banyak cerita orang, tapi kita kan belum lihatnya, nggak mau memastikan. Kan ada yang bilang bahwa ada emas batangannya di dalamnya. Ya, kan banyak cerita, tapi ceritanya kita nggak tahu isinya. Sedang kita keturunan aja nggak tahu isinya. Intinya kita nggak sanggup. Ya nggak sanggup bicara lah ya. Ya. Daripada ada kesalahan. Ya kesalahan dari beliau kita kan takut. Nanti kalau kata orang Lampung dismato. Ya dismato. Ya. Pak Luk, benar ya Pak ya? Iya. Cuma ngambil amannya aja. Iya, ngambil amannya aja. Mungkin itu sahabat SCR. Nanti kita mungkin ke lokasi tempat beliau, sekalian berziarah, berdoa di sana. Ayo, jangan kemana-mana ya. Oke, sahabat SCR, kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat, pengurus maupun keturunan daripada Tuit Ibrahim Batin Kapitan. Sudah kita dengarkan langsung
bagaimana cerita hidup beliau, masa-masa beliau, kisah-kisah yang ada di sekitarnya, kemudian hal-hal mistis dan lainnya, yang terutama juga tentang peti atau semacam brankas yang kita ketahui dan kita dengar tadi. Sampai saat ini belum ada yang berhasil untuk membukanya. Kita akan tunggu siapakah yang akan berhasil membukanya, dan kita akan kembali ke sini kalau memang ada yang sudah berhasil membukanya. Oke, sahabat SCR, yang kemana-mana, kita akan bertemu lagi di session selanjutnya di tema yang sama, di tempat yang berbeda. Salam SCR.